Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Yuk Mbak, mikrofonnya diaktifkan semuanya aja. Terima kasih anak-anakku bagi yang sudah bergabung. Sambil menunggu yang lainnya, silahkan mikrofon dan kameranya diaktifkan, nggih. Halo semuanya. Apakah suara Bapak terdengar jelas? Ini sudah ada 22 peserta, masih kurang 10-an lagi ya. Terima kasih anak-anakku bagi yang sudah bergabung. Silakan tunggu sebentar untuk teman-temannya menyiapkan diri juga agar ini lengkap dulu sebentar ya. Selamat siang semuanya. Halo. Siang, Kak. Tolong mikrofonnya diaktifkan ya Mbak, biar kita bisa ngobrol-ngobrol. Ya, ditunggu dulu. Yuk. Setelah mikrofonnya aktif, nggak apa-apa ada suara belakangnya, nggak apa-apa. Nanti tinggal volumenya dikecilkan aja. Kalau kameranya diaktifkan bisa tidak nggih, sambil kita nanti perkenalan. Yuk, terima kasih Mbak Al-Fatihah sudah mengaktifkan kameranya. Yang lain ditenggong nggih. Ya, sambil menunggu kita mulai dulu ya Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya Mbak hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah sehat. Sehat. Pelajaran kemarin lancar nggak? Setelah MPLS sampai sekarang ada kendala? Belum ke pelajaran dulu, mungkin ke bagaimana mengaplikasikan Google Meet, kemudian aplikasi yang lain yang diminta oleh Bapak Ibu Guru, ada kendala? Nggak ada kendala ya? Atau ada kendala tapi bingung caranya matur? Baik, sebelumnya perkenalan dulu ya. Dengan nama saya Bapak Adi Manyu. Anda bisa manggil saya Bapak Adi. Saya pengampu mapel seni budaya sekaligus wali kelas Anda. Nah, mudah-mudahan nanti kita selama 1 tahun ke depan, selama saya menjadi wali, termasuk Anda menjadi wali murid saya, nanti kita bisa bekerja sama dengan baik. Bapak harap Anda juga nanti bisa lancar dalam proses KBM, dalam hal ini daring. Mudah-mudahan nanti segera bisa luring, jadi kita bisa tatap muka, lebih enak lagi nanti untuk silaturahmi. Nah, yang kedua, Bapak juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMK Negeri 1 Juring. Anda sudah resmi menjadi siswa SMK Negeri 1 Juring sejak tanggal 15 Juli kemarin di jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Bapak harap ini menjadi jurusan yang memang betul Anda pilih dan Anda akan serius di dalamnya nantinya. Nah, mohon maaf karena Bapak baru bisa perkenalan di kesempatan ini karena kemarin juga masih ada kesibukan-kesibukan yang lain, ditambah nanti mempersiapkan pelajaran yang lain juga. Gitu. Nah, untuk materi awal ini nanti kita akan sedikit mengulas tentang kemarin yang sudah saya share di Google Meet. Apakah semuanya sudah bergabung di Google Meet? Sudah ya? Ya, sudah. Sebentar, saya cek dulu ya Mbak ya. Mbak Ade yang mana ya? Apakah sudah bergabung Mbak Ade? Oke, salam kenal Mbak Ade. Loh, kok dimatikan lagi? Nah, gitu aja nggak apa-apa. Sebentar kok, kita nanti nggak akan lama. Kita nanti sedikit sebentar aja, nanti kita sambung. Mbak Ailsa. Mbak Elsa sudah bergabung? Oke, kita tinggal dulu. Mbak Aisyah Maharani. Mbak Aisyah belum ada. Mbak Aisyah Nur Azizah. Belum. Mbak Alda. Mbak Alexandra. Iya, Pak. Yang mana Mbak Alda? Tadi yang, iya Pak, tadi yang mana ya? Oh, Mbak Alexandra ini ya. Mbak Al-Fatihah tadi sudah ada. Mbak Alifah. Hadir. Hadir, oke. Mbak Anggia. Hadir, Pak. Hadir? Oke, Mbak. Hadir. Mbak Aprilifa ya? Bukan Aprilia ya? Hadir. Hadir? Di mana Hadir, ini? Pak. Belum menemukannya. Oh, dimatikan. Mbak Ardita? Mbak Ayu? Hadir, Pak. Hadir. Mbak Aziza? Hadir, Pak.
Berliana. Hadir, Pak. Oke. Desvita. Hadir, Pak. Hadir. Desiana. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Diaktifkan nggak apa-apa Mbak semuanya. Nggak apa-apa. Mbak Dia. Mbak Dia belum. Mbak Dian Ayu Putri. Hadir, Pak. Hadir. Mbak Dian Susiwi. Hadir, Pak. Hadir ya. Mbak Dinda. Hadir, Pak. Mbak Diva. Hadir, Mbak Dwi. Oke. Hadir, Pak. Mbak Eni. Hadir, Pak. Oke. Mbak Arifa. Oke. Mbak Fadila. Mbak Febriana. Mbak Hesti. Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Mbak Hilda. Hadir, Pak. Mbak Iin. Mbak Jessica. Hadir, Pak. Oke. Mbak Husnul. Mbak Kirana. Mbak Husnul Khotimah. Hadir, Pak. Oke. Terakhir Mbak Linda. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Baik semuanya, terima kasih. Anda sudah bergabung menyempatkan waktu. Pak. Gimana? Suara saya jelas terdengar nggak ya? Ya. Boten. Jelas. Jelas ya? Baik. Nah, ini sedikit Bapak menyambung yang kemarin, materi awal yang Bapak sampaikan kemarin, bahwa kita akan membahas bab 1 tentang, kemarin judulnya apa Mbak? Konsep budaya. Konsep budaya. Nah, kita bicara tentang budaya. Kita hidup di lingkungan yang pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya budaya dan kesenian. Namun hal ini, di materi awal ini, kita akan membahas mengenai budaya terlebih dahulu, sebelum nanti menginjak ke kesenian. Nah, bicara tentang budaya, kita hidup di Jawa yang notabene banyak sekali budaya yang lahir, berkembang, dan masih dilestarikan sampai dengan sekarang. Nah, saya ingin tahu, yuk, angkat tangan, silakan Anda menyebutkan kebudayaan atau budaya apa saja sih yang ada di sekitar kita yang Anda ketahui terlebih dahulu. Yuk, bisa angkat tangan. Ada yang punya pendapat? Bisa diaktifkan Mbak ya, tolong mic-nya ya. Jadi kita bisa diskusi bersama nanti. Yuk, budaya. Nih, saya berikan contoh sedikit. Ada budaya yang namanya mitoni. Nah, mitoni itu apa? Ada yang punya pendapat? Halo. Kok tidak ada suaranya semuanya ya? Masih di sanakah semuanya? Salah satu tradisi dalam usia dari selama kehamilan anak pertama yang ada usia kandungan 7 bulan. Oke, terima kasih Mbak Alifa. Nah, itu adalah salah satu kebudayaan atau budaya yang ada di sekitar kita. Dan bahkan itu masih dijalankan sampai sekarang, betul ya?
Apakah ada yang tahu budaya apalagi selain mitoni di Jawa? Atau mungkin di daerah lain juga nggak apa-apa yang Anda ketahui? Karena mungkin di teman-teman yang di sini, Anda semuanya, tidak semuanya berasal dari suku Jawa. Mungkin ada yang dari wilayah yang lainnya. Dan pastinya Nusantara, Indonesia itu kental dan kaya akan budayanya, budaya tradisi. Sambil jalan, Bapak akan menjelaskan tentang apa itu budaya, apa itu konsep budaya, terlebih yang menjadi nilai lebih di Indonesia. Nah, ini Bapak akan share screen. Nanti kalau sudah muncul, tolong konfirmasi ya. Kalau belum juga tolong konfirmasinya. Apakah sudah muncul, Mbak? Sudah ya? Poin saya sudah muncul ya. Nah, materi awal yang kita akan pelajari adalah tentang konsep budaya. Nah, sebelum kita menginjak ke budaya, kekayaan budaya yang ada di wilayah Indonesia, kita perlu tahu dulu nih, apa itu budaya? Apa itu definisi budaya? Nah, budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta. Asal katanya adalah budi. Budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta. Asal katanya adalah budi, yang mana ini bermakna akal budi manusia atau akal pikiran manusia. Segala sesuatu yang berkembang di otak manusia. Akal, pikiran. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya ini memiliki 4 makna, yaitu pikiran, akal budi, adat istiadat, dan sesuatu yang sudah berkembang dan sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Ya, kita kembalikan lagi ke tadi, salah satu contoh adalah budaya mitoni. Nah, budaya mitoni ini tidak serta-merta ada. Pasti ada hal yang melatar belakangi kenapa budaya itu atau mitoni itu muncul. Yang mana ini merupakan hasil dari akal dan pikiran manusia. Yang kemudian ini dijadikan suatu kebiasaan, dijadikan suatu adat istiadat yang berkembang sampai dengan saat ini. Nah, apakah budaya itu hanya berhenti di mitoni? Ternyata tidak. Di Jawa itu begitu banyak budaya. Salah satu contoh selain mitoni adalah bancaan. Nah, selain bancaan, apakah ada lagi? Pasti ada. Tidak perlu Bapak sebutkan satu-satu. Nanti kita akan gali bersama apa itu budaya dan contoh-contoh budaya yang ada di sekitar kita. Begitu pula dengan kesenian. Kesenian juga sangat beragam, sangat kaya. Nah, kemudian yang kedua, ini merupakan lanjutan dari definisi budaya. Ada berbagai macam, ada berbagai ahli, ada berbagai ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai budaya ini sendiri. Di antaranya ada Cicero, Edward S. Casey, Kunchara Ningrat, Silo Sumarjan, Sulaiman Sumardi, dan E.B. Taylor. Cicero berpendapat bahwa kebudayaan ini merupakan hasil dari pengolahan jiwa dan pemikiran manusia untuk masyarakat itu bisa berkembang. Nah, budaya itu bisa membuat masyarakat menjadi berkembang. Dari apa contohnya? Contohnya, dari manusia yang zaman prasejarah, kemudian masuk ke zaman sejarah, itu pasti akan ada namanya perkembangan. Perkembangan dari sisi teknologi, perkembangan dari sisi pertanian, atau perkembangan dari sisi yang lainnya. Itu pasti ada perkembangannya. Ini pendapat dari Cicero. Kemudian dari Edward S. Casey,
Jadi budaya ini merupakan hal yang terlahir dalam masyarakat. Ada dalam satu wilayah tertentu, tinggal dalam satu wilayah tertentu, kemudian dijadikan identitas. Bagi contoh, masyarakat yang tinggal di Jepara itu sangat kental dengan ukiran Jeparanya. Pasti kalau kita bicara tentang masyarakat Jepara, pasti tidak jauh dengan ukiran Jeparanya. Kalau bicara tentang reok, pasti tidak jauh dari reok Ponorogo. Nah, ini yang menjadi hal bahwa budaya itu menjadi cerminan masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu, di wilayah Nusantara. Kemudian yang lainnya, Kuncaraningrat berpendapat bahwa budaya merupakan suatu gagasan, tindakan, serta hasil karya dalam kehidupan. Apakah hasil karya itu dalam bentuk pikiran saja? Tapi ternyata tidak. Tapi juga berwujud kebendaannya. Kebendaannya yang mana benda ini pasti berkaitan dengan bagaimana bisa mengembangkan manusia seperti pendapat oleh Cicero tadi. Kemudian Selo Sumarjan berpendapat bahwa budaya merupakan hasil cipta, rasa, dan karsana. Nah, lalu dari berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan dalam satu kalimat yang mudah dipahami, mudah kita pahami, yang mana kebudayaan ini merupakan satu cara hidup. Cara hidup, oke. Asalnya dari akal manusia, akal budi dan pikiran manusia, lalu dijadikan identitas dan hak milik menjadi ciri khas dari masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu, kemudian diwariskan secara turun-temurun. Oke, jadi budaya ini merupakan awalnya adalah cara hidup berkembang dari akal budi manusia. Kemudian setelah itu dijadikan identitas atau ciri khas dan menjadi hak milik masyarakat tertentu yang mendiami wilayah tertentu, kemudian diwariskan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya sampai dengan kita saat ini. Oke, ini merupakan definisi budaya terlebih dahulu. Kita kembalikan lagi ke budaya yang ada di masyarakat tadi. Yuk. Dalam hal ini, budaya, tadi sudah ada dua contoh. Bancaan, misalnya. Ada yang punya pendapat yang lainnya? Yuk Mbak, coba dikemukakan pendapatnya. Selain tadi Mbak Alifa ya? Ya, halo. Pak. Nah, selain Mbak Alifa, silakan yang punya pendapat. Tidak perlu dimatikan mic-nya, nggak apa-apa. Kita diskusi saja di sini, diskusi ringan. Atau ada pertanyaan sampai dengan definisi budaya sebelum Bapak lanjutkan ke contoh budaya yang lainnya? Belum ada? Oke. Nanti jika ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami, Anda boleh catat dulu. Nanti kita bisa diskusi bersama. Gitu? Nah, halo, ini apakah sudah muncul lagi presentasi saya, Mbak? Sampun sudah, Pak. Sudah, Pak. Setelah definisi, kita akan menuju ke unsur-unsur pembentuk budaya. Nah, tadi budaya itu terbentuk dari akal pikiran manusia. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi, nanti akan kita bahas di sini. Jadi kita tidak akan membahas banyak dulu, kita akan membahas tentang definisi dan unsur-unsur budaya. Oke, hari ini kita materinya itu dulu, definisi dan unsur budaya.
unsur pembentuk budaya atau faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu budaya, di antaranya satu adalah sistem kepercayaan atau religi atau agama, artinya kepercayaan kepada sang pencipta atau sesuatu yang kita yakini bahwa ada penguasa di sana atas kita yang menciptakan segala sesuatunya di bumi ini. Nah, sistem kepercayaan ini atau religi ini merupakan hal yang disepakati kemudian membentuk identitas bagi masyarakat yang menganutnya. Sistem kepercayaan ini tentunya beragam karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, kaya akan agama, kaya akan kepercayaan, bahkan dari animisme dan dinamisme. Kemudian yang kedua adalah unsur kebudayaan kedua, yaitu sistem pengetahuan. Nah, bagaimana seseorang itu bisa memahami tempat dan alam di sekitarnya. Seseorang yang tinggal di wilayah berbeda pasti memiliki kebudayaan yang berbeda. Seseorang yang tinggal di pesisir pantai pasti kebudayaannya akan berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pegunungan. Nah, pengetahuan ini bersifat fisik, selain juga yang ada di alam. Pengetahuan juga bicara tentang waktu dan sistem kalender. Nah, bagaimana budaya ini bisa mempengaruhi hal tersebut. Dari pengetahuan ini muncullah budaya-budaya yang baru, budaya-budaya yang bahkan bisa diasimilasikan, bisa dikembangkan. Yang ketiga adalah unsur yang ketiga, yaitu sistem teknologi. Nah, teknologi ini pasti akan sangat kita lihat jelas perbedaannya dari zaman ke zaman, dari era prasejarah sampai dengan era digital. Nah, teknologi ini sebenarnya merupakan penemuan yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan manusia. Nah, teknologi, kenapa dibilang penemuan yang bertujuan mempermudah? Karena cara kerja manusia itu berbeda. Kita ambil contoh. Pada zaman atau pada era prasejarah, orang-orang pada waktu itu ketika ingin memenuhi, ketika ingin memasak, ketika ingin memanen, ketika ingin berburu, pasti memerlukan alat-alat. Alat-alatnya apakah sama dengan yang sekarang? Kalau kita tarik perbedaan, pasti sangatlah berbeda. Zaman dahulu yang digunakan apa? Zaman prasejarah, kebanyakan orang-orangnya atau masyarakat menggunakan sesuatu yang ada di alam secara real, secara apa adanya dan tanpa diolah. Batu misalnya, dia menggunakan batu saja. Menggunakan batu saja untuk berburu, untuk memasak, dan untuk yang lain. Nah, kemudian berkembang di zaman perunggu. Masyarakatnya sudah mulai mengolah nih otaknya. Masa ia memasak dengan atau berburu dengan hanya alat sekedarnya? Ternyata ada hasil alam. Dirubahlah logam-logam itu, dirubahlah perunggu itu menjadi alat-alat untuk mempermudah manusia, untuk memudah proses kehidupan manusianya. Kemudian masuk ke zaman era pasca sejarah, itu sudah zaman maju, sudah zaman 1500-an tahun yang lalu, 1500 Masehi atau abad ke-15, abad ke-16. Itu teknologinya sudah lebih maju dari zaman prasejarah. Sudah banyak kesenian-kesenian yang muncul di sana. Bukan hanya bicara tentang alat-alat, tapi juga muncul dengan rasa keseniannya, rasa kepuasan jiwa manusia untuk berkreasi. Sudah banyak muncul lukisan, sudah banyak muncul karya-karya yang bertemakan patung,
sastra, dan yang lain. Sampai dengan di zaman sekarang, itu sudah sangat-sangat pesat perkembangan teknologinya. Kita berkomunikasi sekarang sudah sangat mudah. Ketika dahulu berkomunikasi itu bisa atau harus secara langsung, sekarang kita bisa bertatap muka secara daring, menggunakan alat, menggunakan device, menggunakan HP, laptop, dan yang lainnya. Itu merupakan kemajuan dari sistem teknologi, yang mana budaya pun juga berubah. Dengan perkembangan sistem teknologi, pasti akan ada plus dan minusnya. Sebagai contoh komunikasi, ketika dulu kita berkomunikasi secara langsung, bertatap muka, kita bisa bersilaturahmi, bercanda tawa secara langsung. Sekarang sudah, ya bisa dibilang berkurang. Secara emosinya pasti akan berkurang. Walaupun sama-sama kita bisa berkomunikasi. Itu adalah salah satu kelemahannya. Keunggulannya apa? Kita bisa memangkas ruang dan waktu. Dimanapun kita bisa tetap berkomunikasi. Itu hanya salah satu contoh. Yang mana kelebihan dan kekurangan dari sistem teknologi ini nanti akan kita bahas lebih dalam, bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Kemudian selanjutnya dari teknologi kita akan beralih ke sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan ini terbagi atas 3, yaitu pembagian berdasarkan derajat manusia, derajat, kemudian berdasarkan profesi dan berdasarkan tempat tinggal. Itu berkaitan dengan sistem kemasyarakatan. Nah, sampai dengan derajatnya. Nanti kita akan ulas lebih lanjut. Nanti saya ingin menyampaikan sedikit. Nah, berdasarkan derajat ini, tentunya ada sistem kasta, yang mana ini hanya berlaku di wilayah-wilayah tertentu. Seperti contoh yang ada di budaya atau wilayah Bali. Itu masih ada sistem kasta. Kasta tertinggi, kasta terendah. Ada kasta bangsawan atau pemuka agama, juga ada kasta terendah, masyarakat jelata. Yang mana di zaman emansipasi ini sudah mulai disamakan kita. Tidak ada status yang berbeda. Walaupun ekonominya tinggi, walaupun ekonominya rendah, walaupun derajatnya lebih tinggi, derajatnya lebih rendah, kita sama. Yang kedua adalah berdasarkan profesi, yaitu pemilik modal dan pekerja. Yang ketiga adalah berdasarkan tempat tinggal. Kita hidup di lingkungan terkecil keluarga, kemudian lebih luas lagi di RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Sementara sistem kemasyarakatan yang dianut di Indonesia itu terdiri dari 2 hal, paguyuban dan patembayan. Yang mana paguyuban ini berkaitan dengan hubungan masyarakat yang mempunyai latar belakang yang sama, baik keluarga, suku, dan tempat tinggal. Ini tinggal di wilayah tertentu. Kemudian masyarakat patembayan, yaitu hubungan anggota masyarakat dengan kesamaan kepentingan. Biasanya ini tidak ada di wilayah pedesaan. Jadi paguyuban itu biasanya ada di pedesaan, karena kesamaan latar belakang keluarga, suku, dan tempat tinggal. Sementara di patembayan, itu kita bisa lihat di lingkungan atau wilayah perkotaan. Dia tidak bicara tentang kamu suku apa, kamu dari wilayah mana, tapi bicara tentang kepentingan yang sama. Misalnya kerja, tempat kerja atau pekerjaan, kita mengharuskan, di tempat kerja, kita tidak selalu berasal dari suku yang sama. Tidak selalu berasal dari ras yang sama atau agama yang sama, lingkungan yang sama. Bisa jadi berbeda, tapi tujuannya sama, adalah tujuan pekerjaan.
Itu yang membedakan sistem kemasyarakatan yang berkembang di Indonesia. Nah, kemudian unsur yang kelima, nanti akan ada 7 unsur, yaitu sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini yaitu beralihnya sistem barter pada zaman dahulu ke zaman sistem pasar. Sistem barter ke sistem pasar. Jadi sistem ekonomi ini juga merubah kebudayaan yang ada dalam kehidupan masyarakat di sekitar kita. Bahkan berskala dunia, bukan hanya skala di Indonesia saja, sistem ekonomi ini. Dulu belum ada mata uang, dulu belum ada uang, dulu sistemnya masih barter. Misalnya, masyarakat tertentu ada petani, kemudian ada nelayan, agar bisa sama-sama merasakan hasil dari panennya, panen padi misalnya, atau panen ikan, mereka bertukar untuk bisa saling merasakan. Namun sekarang, dengan adanya kemajuan teknologi, dengan adanya kemajuan sistem ekonomi, dan juga sudah dikenal dengan mata uang, kita untuk perekonomiannya jauh lebih mudah. Kita bisa dengan sistem jual beli atau sistem pasar maaf. Yang mana sampai dengan sekarang jual beli itu tidak hanya secara langsung atau tidak hanya tatap muka, tapi juga bisa secara online. Pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan e-commerce, tidak asing lagi dengan Gojek, tidak asing lagi dengan Shopee, Tokopedia, dan yang lainnya. Nah, itu merupakan satu kemajuan ekonomi, satu kemajuan teknologi yang mana tujuannya pasti akan sama, mempermudah dan mempercepat kerja manusia. Kemudian, yang keenam, bahasa. Nah, kenapa bahasa? Bahasa ini bisa dikatakan sebagai kuncinya kebudayaan. Apakah unsur terpenting? Penting. Apakah yang utama? Tidak, karena budaya itu mempunyai unsur-unsur yang banyak. Tidak hanya bahasa saja. Namun bahasa ini bisa ditempatkan di tempat yang tertinggi. Menjadi kunci kebudayaan. Nah, kenapa menjadi kunci? Karena bahasa ini menjadi alat komunikasi yang paling esensial, bisa dibilang paling penting bagi manusia. Karena tanpa adanya bahasa, manusia pasti akan sulit dalam hal berkomunikasi. Nah, dengan kesulitan komunikasi, pasti kebudayaan itu akan sulit untuk tercipta. Pasti masyarakat itu akan cenderung susah dalam mengembangkan pola pikirnya, susah dalam mengembangkan akalnya, susah dalam bertukar pikiran untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang bisa mempermudah kerja manusia. Budaya bisa mempermudah kerja manusia. Teknologi salah satunya tadi pada unsur sebelumnya. Nah, dengan adanya komunikasi ini, saling bertukar pikiran, saling bertukar pendapat, itu pasti akan mempermudah nanti adanya kemajuan. Hal-hal baru pasti akan tercipta. Karena pikiran satu orang, pikiran dua orang, dengan pikiran banyak orang, pasti akan berbeda hasilnya. Nah, bayangkan ketika masyarakat itu tidak mempunyai bahasa, kesulitan dalam berkomunikasi. Bagaimana mereka bisa mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya? Apakah hanya cukup dengan bahasa tubuh, dengan isyarat? Nah, tentu tidak. Bahasa verbal ini menjadi bahasa yang. Dan yang terakhir, unsur-unsur budaya yang terakhir adalah kesenian. Kesenian ini lahir di masyarakat yang mana kesenian ini juga mencerminkan ciri khas dan menjadi identitas budaya suatu masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu. Yang secara otomatis keberagaman ini pasti akan menjadikan kekayaan warisan Nusantara. Kekayaan warisan budaya dan warisan
kesenian Nusantara yang ada di Indonesia. Tidak jauh-jauh, apakah ada yang tinggal di Juwiring? Mbak, apakah ada yang berasal dari Juwiring? Ada ya? Nah, pasti Anda tidak asing lagi dengan payung Juwiringnya. Ada ya, yang dari Juwiring ya. Payung Juwiring tidak asing ya Mbak ya. Kemudian yang ada di sekitar Polanharjo ada kesenian dalam pembuatan kipas kalau tidak salah. Betul? Ada yang tinggal di Polanharjo? Ada. Itu yang hanya salah satu contoh kecil yang di sekitar kita. Kita tinggal di wilayah. Ya betul. Ya. Kamu ya Mbak ya. Tinggal di mana Mbak? Polanharjo. Polanharjo. Ada ini ya. Apa namanya? Kesenian atau pembuatan kipas dan yang lainnya ya, betul ya. Itu hasil dari budaya masyarakat yang berkembang. Nah, apakah ada yang lainnya? Ada, banyak sekali. Bukan hanya di Polan, bukan hanya di Juwiring, pasti ada. Di wilayah tertentu pasti mempunyai ciri khas tersendiri yang membedakan wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Yang mana? Kenapa ini tercipta? Pasti tidak lepas dari semua unsur budaya yang Bapak sebutkan tadi. Pasti ada bahasanya, pasti ada sistem ekonominya, pasti ada sistem teknologinya, pasti ada sistem religinya. Nah, kesenian itu pasti beragam. Ada karya seni yang bernafaskan religi atau bercirikan religi keagamaan. Contohnya apa? Contohnya patung, arca, relief yang berada di candi, baik candi Hindu maupun candi Buddha. Yuk, candi. Apakah ada yang sudah pernah ke candi? Ada yang pernah ke candi, Mbak? Yang pernah. Candi mana itu? Candi Prambanan. Candi Prambanan, oke. Candi Prambanan ini mencerminkan religi apa Mbak? Atau keagamaan apa Mbak? Hindu, Buddha, Islam, atau yang lainnya? Hindu. Hindu, tepat. Nah, kemudian candi yang mencerminkan Buddha, agama Buddha. Borobudur, tepat sekali. Nah, seperti itu. Nah, candi banyak ya. Di wilayah Jogja saja itu ada berbagai macam candi. Ada Pelausan, ada Candi Ijo, Sojiwan, dan yang lainnya. Candi Lumo. Candi apa? Iya. Nah, kemudian ada karya, tidak hanya karya yang bernafaskan religi, juga ada karya seni musik yang kental dengan nuansa agama. Nah, seni musik gambus yang ada di wilayah Timur Tengah, maaf ini salah ketik ya, Timur Tengah maksudnya, dan Asia Barat. Rebana itu kental dengan budaya Islami, betul ya? Nah, yang kita bahas, nanti kita cukup di unsur budaya dulu, Bapak harap, ini kita diskusi dulu. Budaya sampai dengan unsur budaya, dan contoh-contoh yang sudah Bapak sebutkan tadi, kira-kira sudah membuka wawasan Anda belum? Membuka awal dulu, wawasan awal tentang budaya. Karena nanti kita akan membahas lebih dalam lagi tentang budaya dan kesenian. Baik yang berada di wilayah Nusantara maupun yang ada di wilayah mancanegara. Halo? Masih di sini? Masih, Pak. Masih. Makasih Mbak Ade. Nah, silakan anak-anakku, kalau ada pertanyaan boleh kita diskusikan bersama di sini. Teman-teman yang lain, jika ada yang bertanya,
atau ingin menjawab juga sangat diperkenankan, diperbolehkan. Silakan. Tidak ada? Tidak, Pak. Belum ya. Oke. Nah, apa-apa. Nanti materinya itu sudah Bapak share yang kemarin video awal itu di Google Classroom. Nanti untuk materi lengkapnya yang PowerPoint juga akan Bapak share. Nanti ya. Tinggal ditunggu saja. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di pertemuan berikutnya dan Bapak harap nanti Anda sudah mengantongi catatan pertanyaan atau catatan yang lainnya. Karena Bapak harap nanti ketika kita Zoom, kita meeting, kita bisa aktif, kita bisa saling diskusi, saling memberikan masukan, saling memberikan kritik. Nah, untuk materi awal, Bapak cukupkan sekian dulu, nggih. Halo. Ya. Oke. Terima kasih Anda semuanya sudah bergabung. Boleh dinyalakan dulu mikrofonnya. Terima kasih Anda sudah bergabung. Bapak harap nanti Anda lancar juga di KPM berikutnya. Dan Bapak berpesan di masa pandemi ini, tolong untuk jaga kesehatan ya Mbak, jaga kondisi, jaga imun, jaga diri, dan jaga keluarga. Pokoknya tetap laksanakan prokes agar semuanya aman, agar semuanya nyaman. Di sini sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ada yang pernah kena COVID? Dereng. Dereng. Nggak pengen ya? Bapak harap semuanya sehat terus, nggak ada yang terkena COVID. Semuanya bisa lancar, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi cita-cita Anda nanti diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan. Oke. Amin. Oke. Baik, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian dulu. Nanti Anda boleh japri Bapak kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini,